Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan mencoba lagi memberikan satu tips cara membuat atau menjahit leher baju dengan mudah, simpel, dan cepat, dan hasilnya pasti rapi. Oke teman-teman, sekarang kita mulai. Pertama kali kita jahitkan alas leher yang sudah kita bikin, sudah kita buat ke puring. Ini bajunya pakai lapisan puring ya teman-teman. Kita jahitkan mengikuti pola yang sudah ada pada alas leher bagian dalam. Kita jahitkan ke puring, lalu kita jahitkan sekeliling ya teman-teman, supaya nanti kita tidak ngesum lagi. Ini adalah cara cepat, mudah, dan gampang dalam menjahit alas leher dan tidak menggunakan sum tangan lagi. Ini sekarang kita membuat blus ya teman-teman. Ini kita lagi menjahit resleting. Lantaran bajunya pakai puring atau pakai lapisan di dalam, jadi resletingnya kita jahit terlebih dahulu ke lapisan baju atau ke lapisan puringnya terlebih dahulu. Sebelum resleting jahit, kita jahitkan dulu lapisan leher yang sudah kita buat tadi ke puring, dan hasilnya pasti rapi, bagus, dan mudah. Ini juga sangat simpel teman-teman, cepat lagi pengerjaannya, karena setelah baju dijahit kita tidak perlu lagi ngesum, langsung jadi bajunya siap disetrika. Ini kita menjahitkan resletingnya ke dalam ke baju bagian belakang teman-teman. Ini bajunya pakai resleting pendek aja, lantaran resleting pendeknya tidak ada ya, kita pakai yang panjang aja. Nanti kita potong bagian atasnya aja, kita manfaatkan yang ada di rumah aja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita menjahit resleting baju. Ini settingnya setting Jepang ya teman-teman. Ini kita memakai tapak tapak mesin untuk menjahit resleting. Sebenarnya tapak mesin untuk menjahit resleting itu ada dua macam teman-teman. Yang satu ada kiri kanan, yang satu lagi ada yang entah kiri aja atau entah kanan aja, satu tapak aja, itu maksudnya. Kebetulan saya memakai untuk menjahit resleting, saya memakai yang dua tapak itu karena menurut saya ini lebih bagus dan rapi, dan lebih rapat dia setelah dijahitkan. Tapi bagi teman-teman yang punya tapak sebelah juga boleh, bagus. Yang penting hasilnya tuh rapi dan jahitannya tuh antara baju dan resleting itu rapat ya teman-teman, tidak ada nampak jarak gitu setelah bajunya jadi. Kalau kita kekurangan, kita memakai tapak yang bisa 2 jalur, itu pas setelah kita menjahit resletingnya, bagian bawahnya ini nampak teman-teman, bagian bawahnya kita tidak bisa langsung menjahit, lantaran saya memasangnya satu-satu tadi, tidak, saya satukan dulu bagian badannya. Ini saya menukar lagi tapaknya ke tapak sebelah. Saya punya tapak sebelah teman-teman, cuman hasilnya tidak bagus, tidak rapi, tidak menyatu antara resleting dengan baju. Jadi tidak rapat teman-teman, ada jarak gitu, jadi kurang bagus menurut saya. Jadi lebih bagus kita memakai tapak, tapi kalau ada tapaknya yang satu tapi hasilnya lebih rapat ke bajunya, resletingnya itu lebih bagus teman-teman ya, jadi lebih cepat. Tapi lantaran saya tidak tapak mesin saya tidak bagus yang satu tapak, jadi saya memakai tapak yang 2 jalur. Setelah itu baru saya memakai tapak
yang satu tapak untuk bagian bawahnya supaya lebih rapi dan lebih bagus bagian bawahnya teman-teman. Menyatukan setelah nanti resletingnya dipasang, bawahnya menjahitkan antara resleting dan baju itu saya memakai tapak sebelah. Nah ini hasilnya teman-teman, ini udah mulai nampak rapi, bagus hasilnya. Nampak teman-teman, rapi. Jadi tidak nampak keluar hasil jahitannya karena bajunya pakai puring. Tapi kalau bajunya tidak pakai puring, kita terpaksa ngesum bagian lehernya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di share, dan di subscribe agar saya lebih banyak lagi bisa memberikan tips mudah dalam menjahit baju ya teman-teman. Ini saya tujukan untuk para pemula dan bagi yang ingin belajar menjahit. Saya memberikan cara yang paling mudah dan paling simpel dalam memberikan tutorial ini. Ini kita jahitkan badan depan ke puringnya teman-teman. Sebelum kita menindih bagian atasnya teman-teman supaya jahitannya lebih rapi dan nanti pas setelah kita balik hasilnya bagus, tidak nampak jahitan. Ini saya sekarang sedang membuat sedang menjahit satu blus ya teman-teman. Blusnya super longgar. Ini ukurannya double XL kayaknya. Karena badannya 110, panggulnya 128. Jadi double XL. Besar, memang besar orangnya. Ini kita lagi menyatukan bahu ya teman-teman. Sebelum bahu disatukan, kita harus terlebih dahulu memastikan antara puring dan bahu dan baju itu memang betul-betul pas di bagian bahunya teman-teman, supaya hasilnya nanti bisa rapi dan tidak bergeser antara puring dan tidak ada selisih antara puring dan baju dan bahan. Setelah kita menjahit bahu, kita gosok dulu ya teman-teman. Kita setrika dulu supaya hasilnya rapi. Ini nampak nih, udah nampak hasilnya rapi. Jadi pada dasarnya menjahit itu supaya rapi dan bagus teman-teman, itu tergantung pada gosokan atau pada setrika pada baju. Kalau bahu saya setrika dulu, baru saya satukan lagi antara puring dan badannya teman-teman, antara bajunya. Itu nampak teman-teman, sudah saya setrika atau sudah saya gosok bagian dalamnya. Jadi hasilnya itu nampak rapi teman-teman. Kalau kita sudah mulai menerima jahitan atau kita menjahit untuk orang lain, untuk custom, itu harus jahitan kita harus rapi teman-teman. Tidak bisa asal-asalan kita memberikan kepada orang pun, harus rapi dan bersih dari benang-benang supaya customernya puas dengan hasil kerja kita. Kita sekarang menyatukan antara badan dengan puringnya teman-teman. Kalau saya menjahit, setelah saya jahit saya langsung rapikan, jadi benang-benang langsung saya bersihkan. Jadi setelah jahitan selesai, saya tidak perlu lagi membuang benangnya, memeriksa lagi benangnya mana yang belum keputus, mana yang tidak. Jadi saya sudah selesai jahitan dijahit, udah saya langsung gosok, saya
langsung gantungkan itu baju, tidak perlu lagi diperiksa, disortir lagi mana jahitannya belum rapi, mana ada masih ada benang-benangnya, itu tidak perlu lagi. Jadi untuk mempersingkat, sekarang kita masuk menjahit bagian bawah poring ya teman-teman. Jadi bagian bawah poring harus dijahit kecil ya teman-teman, supaya hasilnya rapi, bajunya luar dalam. Walaupun di bawahnya adalah pinggir kain, tapi tetap harus dijahit dengan rapi ya teman-teman. Ini saya lagi menjahit ring bagian bawahnya dan dalam. Sekarang kita mulai menyatukan antara badan depan baju sama baju bagian di belakang. Bagi teman-teman pemula atau yang ingin belajar atau yang sedang belajar menjahit, semoga video ini bisa membantu dan bisa mengambil manfaat dari video ini teman-teman. Oh ya teman-teman, tips dari saya dalam menjahit, setelah menjahit baju, langsung benangnya dibersihkan ya teman-teman. Jangan ditunggu dulu baju selesai baru dibersihkan benangnya, atau baru disortir mana benang yang belum keputus, mana yang sudah. Jadi setelah bajunya selesai kita langsung bersihkan, setelah kita jahit langsung kita bersihkan benangnya. Jadi setelah bajunya selesai kita tidak perlu lagi mensortir benang-benangnya yang mana yang belum diputus. Nah sudah. Sekarang kita mulai menjahit tangan ya teman-teman. Menyatukan tangan. Nah ini bagian bahu atasnya dijahit ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus setelah kita jahitkan ke baju. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Satu, yang tangan bagian bahunya sebelum disatukan dengan baju itu dijahit terlebih dahulu, separuh lingkaran aja teman-teman, hanya bagian bahu atas saja, bagian bahu bawah tidak perlu, supaya nanti hasilnya bagus, tidak kaku gitu teman-teman. Supaya pas nanti dijahit tuh hasilnya bagus. Ini kita membuat lipatan dengan memberi jahitan bantu ya teman-teman, jahitan jarang. Itu saya berikan jahitan nomor 4 atau nomor 5. Ini tangannya kalau blus, rok atau baju kurung itu saya memberi sum mesin ya teman-teman. Next time video saya akan memberikan tips cara memberikan sum, menjahit sum mesin, karena video ini sudah panjang jadi tidak sempat lagi teman. Next time, jadi tetap di channel YouTube YT Habi, supaya saya bisa memberikan tips dengan mudah dan cepat tapi hasilnya bagus dalam menjahit untuk teman-teman pemula atau yang sedang ingin belajar. Ini kita masih tetap menjahit tangan yang sebelahnya lagi teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar atau atau yang ingin belajar menjahit. Ini blusnya simple ya teman-teman, sangat simpel. Dan saya mengerjakan blus ini, menjahit blus ini mulai dari awal tadi sampai selesai itu 1 jam teman. Ini sudah saya edit jadi 14 menit. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, dan jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini teman-teman, agar teman-teman bisa tetap mendapatkan pelajaran dalam menjahit. Bye, thank you.